Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas mengenai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin. Sebelum kita membahas mengenai materi selanjutnya, silakan untuk kalian mensubscribe channel ini supaya tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dan menarik di channel ini. Jangan lupa untuk like dan share. Kalian juga bisa mengikuti fanpage kami di Facebook yaitu HF Gaming, serta bisa memfollow Instagram kami yaitu Osbones. Dominasi dari pemerintahan kolonial Belanda ini di Indonesia sendiri sudah beberapa kali menerapkan beberapa sistem. Yang pertama ini Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Yang kedua telah menerapkan sistem dari tanam paksa. Yang ketiga yang akan kita bahas mengenai sistem usaha swasta. Dan yang terakhir ini merupakan bukan sistem melainkan penyebaran agama Kristen di Indonesia. Ini yang akan kita bahas juga. Jadi di video kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah sistem usaha swasta dan penyebaran agama Kristen di Indonesia sendiri itu seperti apa. Oke, next. Jadi sistem usaha swasta di Indonesia sendiri berlaku ketika atau berawal dari pelaksanaan tanam paksa yang telah berhasil memperbaiki perekonomian negara Belanda. Nah, dari situ muncul beberapa kaum liberal yang didukung oleh pengusaha. Nah, dari kemunculan kaum tersebut mendatangkan perdebatan tentang pelaksanaan tanam paksa. Nah, mulai mempertimbangkan baik dan buruk serta untung dan ruginya tanam paksa ini diterapkan. Dari situ timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Nah, setelah pro dan kontra ini masih berlanjut, pandangan dan ajaran kaum liberal ini semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, di tahun 1850 pemerintah mulai bimbang, apalagi setelah kaum liberal ini mendapatkan kemenangan akan politik di parlemen. Nah, kaum liberal ini menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang harus dikurangi. Sebaliknya perlu diberikan keluasan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Jadi di situ pemerintah cuma berperan sebagai pelindung dari warga serta mengatur tegaknya hukum.
untuk membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Nah, dari sini kaum liberal ini menuntut pelaksanaan tanam paksa ini diakhiri, yang kemudian terbitlah 2 buku pada tahun 1860. Ini merupakan buku Max Havelaar, tulisan dari Edward. Namanya Squeaker Contractor. Nah, buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa, penolakan terhadap tanam paksa. Nah, oleh karena itu, secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapuskan dan diterapkanlah sistem politik yang baru, yaitu sistem politik ekonomi liberal. Nah, hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Dari situ, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Ada 3 peraturannya serta perundang-undangannya. Yang pertama adalah tahun 1864. Di situ dikeluarkan undang-undang tentang perbendaharaan negara. Yang kedua ini adalah undang-undang mengenai gula. Dan yang terakhir undang-undang mengenai agraria pada tahun 1870. Nah, sejak dikeluarkannya undang-undang agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan. Nah, mereka mulai memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Dari situ mulailah era imperialisme modern, serta berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Nah, jadi tanah jajahan ini menjadi berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah serta untuk kepentingan industri di Eropa. Nah, selain itu tempat untuk penanaman modal asing. Nah, bisa juga sebagai tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Nah, yang terakhir ini merupakan berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja yang sangat murah. Nah, dari situ usaha perkebunan Hindia Belanda ini semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, cina, kelapa sawit, dan karet. Nah, hasil barang tambang juga semakin meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Nah, untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi, diperlukanlah sarana dan prasarana misalnya irigasi, jalan raya, jembatan, dan kereta api. Nah, seperti pada tahun 1873, di tahun tersebut dibangun serangkaian jalan kereta api.
Nah, jalan kereta api ini yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Jogja. Kemudian Batavia dan Bogor. Yang terakhir antara Surabaya dan Malang. Di tahun 1883, maskapai Tembakau Delhi telah memperkasai pembangunan jalan kereta api. Nah, pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah-daerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Nah, oleh karena itu pembangunan jalan kereta api di Sumatera ini juga berdasarkan dari pertimbangan politik dan militer. Dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatera Barat. Selanjutnya di tahun 1872 dibangun juga pelabuhan Tanjung Priuk di Batavia, Belawan di Sumatera Timur, dan pelabuhan Emahapen di Teluk Bayur di daerah Padang. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan agama Kristen. Nah, perkembangan agama Kristen ini di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, penyebarannya melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Agama ini berkembang di berbagai daerah, bahkan di daerah Indonesia bagian timur seperti di Papua, daerah Minahasa Timur, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di Sumatera. Agama Kristen ini di sana menjadi mayoritas. Nah, untuk mengenai proses masuknya agama Kristen tersendiri, ada dua gelombang atau dua kurun waktu. Yang pertama ini merupakan sejak zaman kuno. Jadi di situ disebutkan oleh Kosmas dalam bukunya Topografi Kristiana, diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di daerah India Selatan, di daerah pantai Malabur dan Sri Lanka. Nah, dari situ agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 650, agama Kristen sudah mulai berkembang di daerah Kedah, yaitu Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Kemudian di abad ke-9, Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India, Aceh, Barus, Nias, melalui Selat Sunda Laut, Jawa, dan terus ke Cina. Nah, itu merupakan jalur yang disebut penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Nah, orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik. Nah, selanjutnya disebut juga Katolik. Sedangkan orang-orang dari Belanda membawa agama Kristen Protestan, yang kemudian disebut sebagai Kristen. Nah, pada saat itu orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik ini oleh seorang pastor yang terkenal, yaitu Franciscus Saperius SG dari Ordo Yesuit.
sedangkan orang-orang Belanda dibawa oleh para Zendeling. Oke, terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe video ini, like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.